Satu kata-kata bijak apa guys? Cintailah waktu, janganlah mengeluh, banyak bersyukur karena atom dan partikel-partikel kecil itu berkumpul menjadi satu dan bersyukurlah. Masa lalu Kak Bagus, buruk atau menyenangkan? Buruk ada, menyenangkan ada. Ya pasti dalam kehidupan itu kan kita mesti melewati yang buruk dan yang menyenangkan. Seperti itu. Buruk ada, senang ada, bodoh ada, bodoh kebanyakan. Bodoh kebanyakan. Terlihat sih. Iya ya. Ada buruk, ada menyenangkan, semuanya ada. Es campur. Oke. Gimana ya? Dibilang buruk ya ada, dibilang menyenangkan ada, gitu. Ada, namanya hidup mesti ada buruk, ada menyenangkan lah. Ini bapak baru emang kuasa sekali. Buruk, menyenangkan. Masa lalu keseluruhan Ya, terserah mau yang mana. menyenangkan kok. Menyenangkan. Oke. Pernah nggak merasakan masa lalu buruk tentang percintaan? Percintaan. Apa ya? Pernah. Dulu Gongdi waktu SMP tuh nembak cewek. Tapi cuma 2 minggu aja hubungannya. Karena dia tuh ngira Gongdi itu adalah sosok yang beda gitu. Jadi 2 minggu tuh ngapain anjing? Gongdi dikira orang lain. Itu sama aja. Kalau gitu Gongdi ada putusin mandasnya. Edi. Anjay. Kenapa tuh? Ya, namanya anak muda pasti pernah lah. Pernah. Berapa ya? Masih muda. Apa itu muda? Ya bagaimana dulu ceritanya tuh? Ceritain dikit lah, spill. Apa ya? Aduh, banyak loh soalnya. Ini boy banget hidupnya. Boy banget. Capek ya? Ya, udah pernah, ditinggal pernah, LDR pernah. Ya. Udah itu aja sih. Itu aja. Nah. Beda darah, beda umur, beda agama, beda kelamin. Sama yang bahaya Pak. Sama lah ya. Bener sih. Waduh, percintaan pernah. Gimana tuh? Aduh, gimana itu? Aduh, pokoknya suram lah, bucin banget. Oh, sekarang sih bucin. Jadi masa lalu ya selalu dijadikan yang selalu diduain lah, terus bertahap dari awal sampai akhir terus diduain. Pernah nemu orang yang kayaknya setia tapi akhirnya juga enggak gitu. Ya gimana ya? Intinya kalau enggak, gimana ya? Kalau misalnya cinta tuh dulu memang membantah kata kalau apa ya, deket nggak apa, jauh deket sama aja, tapi kalau udah jauh susah bro. Susah ya? Susah kalau jarak. Siapa yang Pernah Mbe, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. aduh sakit. mbe. Sakit. Anjing. Kan. Pernah. Jadi pada saat itu saya ditinggalkan dan menjadi sad boy. Ya, itu mungkin sebuah karma ya, karena dulu saya menjadi seorang playboy dan di hari dimana saya memang sangat mencintai wanita itu, dan ketika itu pun dia pergi meninggalkan tanpa alasan yang pasti. Nah, di situ saya baru berpikir bahwa wah, ternyata di masa lalu saya yang bad boy itu dibuat menjadi sad boy. Bad to sad. Iya, bad to sad man. Pernah banget. Iya, pernah. Lumayan sakit karena sesuatu dan hal. Gitu deh. Enggak sih, nggak pernah. Paling kayak cuma nyesel aja, tapi nggak yang kayak buruk gitu loh. Cuma nyesel aja. Apa yang sudah dilakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama? Kalau sekarang sih ya lebih ke satu, mawas diri, yang kedua protect diri, yang ketiga sendiri dulu kali ya. Kalau ini ngarahnya ke percintaan kali ya. Tadi kan relate sama percintaan. Kayaknya lebih sendiri dulu, punya banyak teman,
Jadi kalau kita punya banyak teman, kita bisa pinjam uang sama teman-teman kita. Jadi kita punya passive income yang pasti. Jadi kita bisa mengirit pengeluaran. Teman-teman juga bisa meminjamkan uang kita dengan banyak. Jadi ya nongkrong nggak perlu bawa uang lah, cuma bawa diri, mau bawa perut aja. Itu sih sekarang tujuanku itu. Untuk tidak melakukan kesalahan sama, kan bukan punya salah. Oh gitu. Tapi kalau aku sih kayak lebih pasti dia gitu, pasti ada alasannya. Jadi aku cari tahu, ternyata karena aku terlalu asik sama diri aku sendiri awalnya. Jadi sekarang kayak lebih berasin diri sendiri gitu. Mungkin kayak alasannya lebih terlalu sibuk. Jadi kita bukan nggak sibuk lagi sih. Jadi memberikan dia waktu untuk quality time berdua. Jadi kayak tetap aja ada waktu untuk dia lah. Caranya adalah tidak melakukan hal yang sama. Menjawab banget. This is ultimate answer. Ini Gongdi belajarnya di SMA ya. Jadi Gongdi ikut organisasi OSIS. Nah, setiap kita selesai melakukan kegiatan tuh pasti ada evaluasi. Nah, itu yang jadi Gongdi anggap bekal lah untuk kehidupannya Gongdi. Jadi setiap hal kecil apapun itu ya at least harus dievaluasi dalam diri sendiri aja gitu. Ini kurang ya, biar kita ingat ke depannya nggak kayak gitu lagi. Evaluasi itu penting. Lebih ke arah introspeksi diri, kemudian ya tidak melakukan hal yang salah. Saya yang sama. Introspeksi diri menjadi lebih baik, karena sebuah molekul yang tercipta dalam diri kita itu terkandung atom-atom yang memang membentuk di dalam otak kita itu ribuan partikel kecil yang mana membuat segitiga bermuda itu menjadi segitiga biru, dan itulah yang membuat kue itu menjadi enak. Pegang tepung ya Pak ya? Iya, tepung. Apa ya, mungkin lebih berkomitmen, terus nggak bodoh lagi, terus kayak apa ya, itu aja sih. Nggak bodoh. Masa laluku itu pernah nggak makan satu keluarga hampir sampai 3 hari karena kondisi keluargaku yang bener-bener turun, nggak punya apa, nggak punya uang. Dan sekarang yang aku lakukan adalah gimana caranya aku kerja bisa memenuhin keluargaku untuk makan, adik-adikku mau beli apa. Jadi kamu harus kerja terus. Ih, mantap Resta. Seandainya pintu kemana saja itu nyata, yang tujuannya ke masa lalu, Kak Bagus mau pergi kemana dan apa yang Kak Bagus akan lakukan? Tidak ada COVID, pergi ke Kalimantan jenguk kuburan mama. Aduh, kok jadi sedih. Aku pengen aku pengen ketemu kakekku lagi sih. Soalnya kayak lupa gitu loh, aku dulu ngapain aja, jadi kayak pengen ngulang lagi ngapain aja sama kakek aku gitu. Gongdi nggak akan pergi kemana-mana karena menurut Gongdi, kalau Gongdi merubah sesuatu di masa lalu, ada beberapa partikel lain dari waktu itu akan berubah juga gitu. Takutnya nih hal-hal yang bagus ikut berubah juga, jadi gitu. Seperti apa tuh? Masa lalu nih, masalahnya nggak jauh banget nih. Masalahnya 1 tahun yang lalu aku pengen pergi ke Wuhan biar nggak jadi ada COVID gitu lah. Aku ingin itu aja udah. Kalau pakai gini aja lah, yang simpel aja. Pengen ke Wuhan, gimana caranya biar tuh COVID nggak ada COVID gitu dah, selesai. Dah simpel lah. Untuk menyelamatkan seluruh masyarakat dunia. Tapi kalau aku sih dulu pas zaman lagi mungkin SMP kali ya, sana mungkin aku akan mencoba lebih lebih giat lagi untuk ngembangin diri Dewi sendiri. Ke masa lalu sih pengen ke waktu ini sih, waktu masih kecil. Soalnya seru banget waktu masih kecil dulu gitu. Dah. Kalau bisa nih ya, tiba-tiba ada pintu kemana saja gitu. Pertama aku pengen balik ke masa TK. Dari TK aku udah mulai nabung. Sekarang mungkin udah punya celengan, jadi aku nggak perlu bekerja untuk hidup diriku sekarang ya. Jadi tinggal ambil. Yang kedua kayaknya aku bakalan olahraga terus, karena tinggi badan itu sangat mempengaruhi pergaulan ternyata ya. Jadi dari tinggi badan ini sudah bisa menjadi sebuah
cengan di tongkrongan. Dan juga cewek-cewek zaman sekarang kan suka cowok yang tinggi-tinggi gitu ya. Aku sih cuman bisa senyum gitu sama gitu aja. Ya bisa dibilang kalau boleh balik pengen pulang, minum susu banyak-banyak, lompat tali, berenang, bukannya bermain PS selama-lama mungkin. Jadi buat diriku yang di masa lalu, gimana mana orang udah terjadi. Tenang, yang tinggi belum tentu panjang. Iya. Panjang umurnya dong. Ketika kamu gagal dalam melakukan sesuatu, pencapaian kecil apa yang sudah kamu miliki sehingga kamu mampu bersyukur? Ketika Gongdi gagal, satu pencapaian kecil yang Gongdi membuat Gongdi bersyukur itu adalah dimana saat Gongdi udah mau nyoba. Itu sebuah pencapaian sih, karena banyak orang yang mungkin mampu tapi belum pernah mencoba, jadi dia nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana. Jadi Gongdi nggak terlalu merasa gimana sih, yang penting udah nyoba. Aku punya kerjaan, terus aku punya prestasi. Kamu nemenin keluarga ya, say. Aku punya pekerjaan, aku punya prestasi, terus aku bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan adik-adikku, keponakanku, udah. Tapi yang belum nikah. Wanita tulang punggung, respect. Pencapaian kecil, bersyukur itu sebuah pencapaian, karena setiap orang itu nggak semuanya bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan oleh sebab itu kita wajib bersyukur sekecil apapun pencapaian kita, karena yang kecil itu akan menjadi besar jika ditambah yang kecil, dan itulah yang membentuk partikel otak kita menjadi lebih banyak lagi, dan atom yang terbentuk dari antara kedua belahan bumi, antara benua Antartika dan benua Eropa menjadi satu, jadilah konser Metallica seperti itu. Hari ini udah diberikan pekerjaan, bisa makan, bisa jajan sendiri tanpa minta sama orang tua. Itu sih satu hal yang kecil tapi berarti banget bagi aku. Pencapaian kecilnya belum ada kayaknya, belum ada pencapaian. Berarti nggak bersyukur tuh? Masih bersyukur tapi bersyukur, tapi nggak ada pencapaian. Yang kecil ya, kemarin banget akhirnya selama 23 tahun hidup aku bisa nyeimbangin saklar lampu tuh, tau nggak? Jadi nggak hidup tengah-tengah ya, itu berhasil kemarin. Yang kedua, 3 tahun lalu aku berhasil ngeliat lampu kulkas mati, senang sekali cuk. Pelan-pelan udah kulkas, mati deh Ci. Jadi aku ngeliat bener-bener lampu kulkas tuh mati, senang sekali Ci. Jadi ya 23 tahun hidup, pencapaian terkecilku baru itu. Mungkin next kayak bakalan apa ya? Ya mencoba pinjam uang ke teman sebanyak 2 miliar, bisa lupain gitu ya. Itu sih goal hidupku sekarang, pinjam uang sebanyak 2 miliar ke teman-temanku tapi nggak diminta. Semoga goal hidupku tercapai dan doain ya. Masa lalu yang kamu lewati dari keseluruhannya itu membuatmu menjadi lebih dewasa nggak? Kalau dibilang dewasa sih masih belum, tapi ya ada perubahan lah dikit. Oh iya, karena setiap yang kita lewati setiap hari itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Sebagaimana waktu itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia pun diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu atom-atom dan partikel-partikel dalam otak kita itu terbentuk seiring dengan sewaktu, yang mana waktu adalah waktu. Okay. Kalau dibilang dewasa, sangat. Kenapa? Karena aku bilang tadi, masa laluku sangat bodoh gitu ya. Aku pernah minum air pengepelan. Orang bodoh. Tapi ini ceritanya tuh ya mungkin namanya SMP, yang dimana aku masih namanya cuek, masih namanya asal ngambil. Jadi aku makan sesuatu yang pedas karena aku teledor dan asal dengan satu hal, temanku nyodorin air, langsung aku minum. Ternyata air itu adalah air pengepelan yang emang sengaja buat dikasih ke aku untuk dijaili, dan akhirnya lumayan lah 3-4 kali aku bolak-balik toilet. Ya untungnya nggak opname sih. Pastilah banyak pengalaman, itu kehidupan, perekonomian, naik turun, di bawah di atas. Apa tuh? Perekonomian kan, di bawah itu loh. Iya. Awalnya yang dulu kita sekeluarga punya,
dan nggak mikir apa-apa. Sekarang di bawah ditaruh karena beberapa hal dan mungkin bisa bilang corona, jadi kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati, lebih pinter mengelola duit, uang, dan money mungkin. Iya, pasti. Udah. Dari pengalaman tuh ya, membuat Gongli jadi dewasa. Dalam artian seperti tadi, banyak kesalahan-kesalahan yang Gongli ketahui, mungkin itu Gongli ketahui lebih dulu sebelum menghadapi permasalahan yang lebih besar saat Gongli mungkin nggak tahu kesalahan Gongli. Gitu. Banget, dewasa banget, karena masa laluku tuh paling nggak yang percintaan gitu, nggak, masalah keluarga pasti dimanapun dan siapapun tuh paling besar tuh permasalahannya pasti keuangan ya. Yang bikin dewasa tuh kayak yang aku jadi orang yang bukan tipe jadi aku tuh menjadi kepribadian orang gimana sih cara ngomongnya? Jadi aku itu menjadi orang yang punya kepribadian tidak terlalu suka barang branded, terus tidak terlalu mengejar, oh temanku pernah kesini nih, wah aku nggak pernah, wah aku harus gini, enggak. Jadi aku kayak ya udah dari flow aja, kalau punya ya pergi, kalau nggak punya ya enggak, simpel aja. Yang penting cukup makan, keluargaku cukup di rumah, adikku bisa top up itu FF udah. Simpel. Satu kata-kata bijak apa guys? Cintailah waktu, janganlah mengeluh, banyak bersyukur karena atom dan partikel-partikel kecil itu berkumpul menjadi satu dan bersyukurlah. Kalau kamu menghargai waktu, pintu kemana saja tidak berarti bagimu. Karena setiap hal kecil, walaupun buruk, mungkin akan berdampak baik di masa depan. Saya Gongde, Anak Agung Gede Laksana, calon presiden hari-hari kalian. Anjay. Jika kamu ingin lakukanlah. Versi Inggrisnya, if you want to do, lah. Bagus, dipanjangin aja.